Oke, kita melanjutkan materi TKP, yaitu tentang jejaring kerja ya, teman-teman ya. Nah, jejaring kerja itu apa sih kalau teman-teman mendengar istilah jejaring kerja? Gitu ya. Apa sih itu jejaring kerja? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Silahkan. Jejaring kerja itu apa, teman-teman? Apa itu jejaring kerja? Kemarin kita sudah belajar tentang profesionalisme, kita sudah belajar tentang sosial budaya, ya. Hari ini kita masuk di materi jejaring kerja, ya. Jadi ketika teman-teman mengerjakan soal TKP, jenisnya itu jejaring kerja, maka teman-teman akan dihadapkan pada soal, ya, pada peristiwa yang mana Anda berhubungan dengan rekan kerja atau Anda berhubungan dengan partner kerja. Baik itu teman yang satu level ya, ataupun dengan atasan Anda. Ya, jadi soal jejaring kerja itu pemerintah ya ingin mengetahui bagaimana Anda selaku kandidat CPNS mampu menjaga hubungan yang harmonis antara rekan kerja. Nah, di sini karena kata kuncinya itu menjaga hubungan yang harmonis, maka untuk soal TKP jenis jejaring kerja, ya, itu Anda harus menggunakan pendekatan personal. Maksudnya gimana pendekatan personal? Pendekatan personal itu maksudnya gimana? Pendekatan ke kekeluargaan. Ya. Jadi nanti kalau teman-teman itu menghadapi soal TKP jenisnya itu adalah jejaring kerja, maka teman-teman harus menggunakan pendekatan personal atau pendekatan kekeluargaan. Kenapa Mbak kok harus menggunakan pendekatan personal atau pendekatan kekeluargaan? Karena di dalam soal TKP yang jenisnya itu jejaring kerja, seringkali Anda akan dihadapkan pada soal-soal yang mana Anda itu melihat rekan kerja Anda atau atasan Anda atau partner Anda atau mitra Anda melakukan sebuah kesalahan, melakukan sebuah hal yang menyimpang. Ya, tapi ketika melihat suatu hal yang menyimpang, melihat suatu kesalahan, yang pertama harus Anda lakukan adalah menegur. Ya, diingat-ingat ya teman-teman ya, menegur atau mengingatkan atau apa? Didiskusikan. Jadi ketika ada rekan kerja lain yang melakukan kesalahan, melakukan suatu hal yang menyimpang, Anda tidak boleh langsung melaporkan kepada atasan. Tetapi yang paling utama dan harus Anda lakukan terlebih dahulu adalah ditegur, diingatkan, ditanyai kenapa kok dia melakukan kesalahan. Ya, baru kemudian kalau memang rekan kerja Anda itu masih terus-menerus melakukan kesalahan, baru Anda akan melaporkan kepada atasan. Hati-hati ya, dicatat ya teman-teman ya. Jadi ketika mengerjakan soal jejaring kerja, gunakanlah pendekatan secara personal atau pendekatan secara kekeluargaan. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau tanya dulu sebelum kita lanjut ke soal pembahasan? Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Bisa dipahami, teman-teman? Paham, Mbak. Paham ya? Ya, Oke. bisa. Ya, kalau gitu kita masuk ke soal pembahasan. Oke, ya. Yuk, soal nomor 1, silahkan atas nama Esra Purba. Boleh dibantu dibaca? Ini Mas atau Mbak? Atas nama Esra Purba, boleh dibantu dibaca? Ya, Mbak. Oke, Mbak, silakan. Ya, Andika mendapatkan tugas untuk menjadi ketua dalam acara panggung gembira di desanya.
Dia membutuhkan perlengkapan yang banyak dengan biaya yang besar. Sementara itu, dana yang dimiliki oleh Andika tidak cukup. Sikap Andika, jawaban saya D. Membangun dialog dengan warga secara intensif untuk mencari cara mendapatkan dana. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya, kemarin saya sudah bilang bahwa soal yang di dalamnya itu kita memainkan peran sebagai ketua itu seringkali keluar. Ya, baik di soal profesionalisme, baik di soal sosial budaya, baik di soal jejaring kerja ataupun di kategori yang lain. Tapi seringkali soal itu menempatkan kita pada posisi sebagai seorang ketua. Ya, masih ingat kemarin kalau kita memainkan peran sebagai seorang ketua untuk mengambil sebuah keputusan atau mengambil suatu tindakan, apa yang harus kita lakukan? Harus Apa yang harus kita dilakukan dengan Hah? proses musyawarah, diskusi, atau Diskusi. rapat. Betul. Berarti yang mana? Ya, yang mana? Yang musyawarah, diskusi, atau rapat? Gampang banget ini. A, B, C, D, atau yang E? Yang mana? Yang D. Oke, ya jelas ya yang D. Membangun dialog dengan warga secara intensif untuk mencari cara mendapatkan tambahan dana. Paham ya teman-teman ya? Jadi saya selalu bilang dan nggak capek-capek bilang bahwa soalnya itu sering kita ditempatkan pada posisi sebagai pimpinan, sebagai ketua. Ya, dan di situ kita harus mengambil sikap, harus mengambil tindakan. Gimana caranya? Berarti harus menggunakan musyawarah atau rapat atau diskusi atau dialog begitu ya, atau pengambilan suara terbanyak. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke. Mbak, Kenapa enggak C? ini Kenapa bertanya. Oke. Kalau yang Ya, C itu merencanakan pertemuan dengan warga jika tidak menemukan solusi mengenai pendanaan acara. Yang C ini baru merencanakan. Yang C udah dilakukan belum tindakannya? Belum yang C. Ya enggak? Baru merencanakan. Ya, padahal Anda itu ketua, Anda harus apa? Bisa mengajak anggota lain, bisa mengajak anak buah Anda untuk bekerja sama. Berarti mana yang tepat? Yang D, membangun dialog. Tahu ya dialog ya? Mengajak rapat, mengajak diskusi. Sehingga jawaban D adalah jawaban yang paling tepat. Kalau yang C itu betul, tapi kurang tepat karena baru sekedar rencana. Bisa dipahami ya? Oke. Ada yang mau tanya lagi? Silahkan. Mbak, saya mengira bahwa yang D itu, awalnya saya kan mau jawab yang D. Cuman karena yang D itu membangun dialog dengan warga, sehingga kalau saya pikir bahwa kalau membangun dialog dengan warga itu kan secara individu juga bisa. Sementara kalau pertemuan dengan warga, yaitu otomatis secara bersama-sama. Ya, itu aja sih sebenarnya. Oke, Agak ragu ya. tadi. Oke, ya. Di sini membangun dialog dengan warga. Warga itu kan berarti banyak ya, bukan perseorangan ya. Beda kalau misalkan saya membangun dialog dengan Pak RT. Pak RT-nya cuma satu. Atau saya membangun dialog dengan Pak RW. Pak RW-nya cuma satu. Tapi kalau di sini membangun dialog dengan warga, berarti itu maksudnya adalah secara keseluruhan. Ya, karena apa? Karena Andika, kita sebagai Andika, kita itu adalah ketua di dalam apa? Acara panggung gembira di desa. Padahal acara panggung gembira itu apakah kegiatannya Andika atau kegiatan kampung? Itu adalah kegiatan kampung ya, kegiatan desa ya. Jadi ketika ada suatu permasalahan, ada suatu hambatan, maka harus dilaksanakan musyawarah juga kepada warga yang lain. Jawabannya yang D. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Silahkan. Oke, Mbak, kalau semisal di situ posisinya kita bukan sebagai ketua, tetapi sebagai anggota biasa, maka hal apa yang harus dilakukan? Oke, misalkan di situ kita posisinya adalah sebagai seorang anggota biasa, ya. Maka yang bisa kita lakukan apa, teman-teman, ketika kita sebagai anggota biasa? Sebagai anggota biasa kita bisa ngapain?
Kalau kita, ini kan di sini kita memainkan peran sebagai ketua. Kalau kita di sini posisinya sebagai anggota biasa, apa yang kita bisa lakukan? Yang mana? Melaksanakan Yang tugas. B ya, melaksanakan tugas ya. Yang C atau yang B? Yang B. Iya, melaksanakan tugas dengan membelanjakan dana seadanya tanpa banyak bertanya. Kenapa? Ya, Karena karena posisinya kita anggota. sebagai anggota, teman-teman. Kecuali di sini ada pilihan yang lain, ya. Pilihannya adalah meminta pertimbangan atau berkoordinasi dengan ketua. Harusnya jawabannya itu, berkoordinasi dengan ketua. Tapi karena di sini nggak ada pilihannya, maka kalau kita posisinya sebagai anggota biasa, jawabannya adalah yang B. Melaksanakan tugas dengan membelanjakan dana yang seadanya tanpa banyak bertanya. Kenapa? Karena kita adalah sebagai seorang anggota. Ya, kalau kita yang C dan yang D itu kurang tepat karena bukan menjadi kewenangan kita sebagai seorang anggota. Oke, bisa dipahami ya? Oke, yuk lanjut lagi ya teman-teman ya ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Silahkan atas nama Fadli Azim, Mas Fadlil Azim, boleh dibantu dibaca Mas soal nomor 2? Soal nomor 2. Dalam berusaha ataupun bekerja, seorang mitra kerja penting karena menurut pandangan saya, seorang mitra kerja adalah A. Teman berbagi atau bertukar pendapat. Yang mana Mas jawabannya? Kalau menurut saya yang A, Mbak. Oke, ya. Dalam berusaha ataupun bekerja, seorang mitra kerja sangat penting karena menurut saya seorang mitra kerja adalah bla 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 bla. Mitra kerja. Ya, mitra itu apa sih teman-teman? Mitra kerja itu apa sih kalau teman-teman mendengar istilah mitra kerja? Mitra Rekan kerja bisnis. rekan ya. Berarti kalau yang namanya mitra kerja, rekan bisnis, partner bisnis, apalah itu teman bisnis, itu posisinya setara atau tidak setara? Setara. Setara. Oke. Setara ya, teman-teman ya. Berarti yang mana kalau setara? Yang A, teman berbagi dan bertukar pendapat. Ada kemungkinan betul. Nah, yang B, teman mengembangkan usaha. Ada kemungkinan betul juga. Yang C, teman berbagi modal. Kurang tepat ya, teman-teman ya. Karena di sini mitra nih. Ya, mitra. Mitra itu lebih posisinya sebagai pendukung, sebagai saling mendukung, sebagai yang saling menguatkan karena setara. Yang D sebagai pengingat. Ini juga kurang tepat. Ya. Yang E sebagai pendorong untuk kemajuan saya. Ini juga kurang tepat. Karena harusnya antar mitra satu orang dengan orang yang lain itu saling apa? Ya saling bantu, saling menguatkan, saling support ya karena posisinya setara. Berarti yang mana, teman-teman? A, B, C, D atau yang E? Yang B. Jawabannya adalah yang A. Teman berbagi dan bertukar pendapat. Kenapa? Karena ini loh, posisinya tuh mitra kerja loh, posisinya setara. Coba gini, Anda punya bisnis gitu kan, misalkan Anda jualan apa ya, jualan boba gitu, minuman-minuman yang lagi ngehits zaman sekarang boba gitu kan. Anda punya partner kerja, punya mitra kerja, misalkan. Nah, mitra kerja Anda itu fungsi utamanya apa sih? Fungsi utamanya apa? Fungsi utamanya apa? Tentunya untuk berbagi dan bertukar pendapat. Bertukar pendapat tentang apa? Tentang bisnis. Untuk apa sih? Untuk mengembangkan usaha boba milik Anda. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke. Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami sampai sini? Ingin bertanya, Mbak.
Silakan. Terkait dengan mitra kerja ini, kadang-kadang kalau ya menurut pengalaman saya kalau mitra kerja itu bukan hanya setara sih kadang-kadang. Karena kalau mitra kerja itu kalau misalnya tempat bertukar pikiran juga, kadang-kadang juga ada sebagai mitra kerja yang sama rata. Cuman ada juga mitra kerja ini yang seperti misalnya saya punya perusahaan, kemudian di dalam perusahaan itu terjadi berbagai pangkalan-pangkalan, sehingga tidak bisa juga semua hal itu bisa ditukar pikirkan semuanya. Nah, sehingga mitra kerja itu tidak hanya didefinisikan sebagai setara gitu. Apakah itu di dalam soal ini ada penjelasan yang menerangkan bahwa jadi gini ya Mas ya. Betul ya. Kalau di dalam soal jejaring kerja, biasanya kalau posisinya nggak setara akan disebutkan Mas. Jadi nanti akan ada soal gitu ya. Atasan Anda, gitu kan, atau Anda adalah seorang karyawan, biasanya akan disebutkan jelas di situ. Karena apa? Karena sekali lagi ketika kita mengerjakan soal TKP kan, kita harus melepaskan latar belakang kita ya. Misalkan kita seorang pebisnis nih, ya. Terus kita mengerjakan soal ini, intinya jawabannya B, Mbak, menurut saya, karena saya seorang bisnismen, nggak bisa kayak gitu. Ya, tapi kita harus mengembalikan kepada konteks soal. Sekali lagi, ya, gunakanlah tokoh yang ada atau yang disebutkan di dalam soal. Ya, karena di sini kita sedang belajar tentang jejaring kerja, maka mitra di sini yang dimaksud adalah sesuatu atau posisinya itu setara, meskipun di dalam dunia organisasi, di dalam dunia bisnis yang senyatanya mitra itu ya bisa levelnya macam-macam. Ya, tetapi karena di sini nggak disebutkan nih apakah dia itu posisinya lebih senior dari Anda atau segala macam, maka kita asumsikan mitra itu ya partner, ya teman kita. Maka jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Sekali lagi hati-hati teman-teman ketika mengerjakan soal TKP, saya sarankan Anda melepas latar belakang Anda. Supaya apa? Supaya tidak terdistorsi. Ya, supaya tidak bias di dalam memilih pilihan jawaban yang tepat. Ya, gunakanlah kacamata atau perspektif atau sudut pandang yang disebutkan di dalam soal. Oke, bisa dipahami ya? Yuk, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke, silahkan atas nama Herlina Tahir. Boleh dibantu dibaca, Mbak Herlina Tahir? Silahkan. Ada Mbak Herlina Tahir, boleh dibantu dibaca? Silahkan, ada Mbak Herlina Tahir? Oke, yang lain ya. Atas nama Mbak Jingga. Ada Mbak Jingga, boleh dibantu dibaca? Ya, Mbak. Oke, silahkan soal nomor 3. Saya merasa tidak cocok dengan salah satu rekan kantor saya. Suatu hari saya terpilih untuk berada dalam satu tim kerja dengan dia. Saya akan yang B, menyelesaikan proyek kerja tersebut bersamanya secara profesional. Oke, ya. Teman-teman, soal nomor 3 ini bisa termasuk kategori soal jejaring kerja, tetapi bisa termasuk juga ke dalam soal profesionalisme. Ya, banyak peserta yang bertanya, loh Mbak, berarti soal profesionalisme itu satu soal bisa terdiri dari beberapa kriteria ya, dari beberapa jenis ya? Iya, teman-teman. Ya, jadi soal TKP yang nanti akan Anda kerjakan di dalam SKD itu bisa jadi kemungkinan besar itu terdiri dari beberapa jenis. Ya, jadi misalkan contoh dari soal nomor 3 ini bisa dikategorikan ke dalam soal jejaring kerja, tetapi juga bisa dikategorikan ke dalam soal profesionalisme. Ya, saya merasa tidak cocok dengan salah satu rekan kantor saya. Ya, suatu hari saya terpilih untuk berada dalam satu tim kerja dengan dia. Maka sikap saya,
Nah, ini membahas hubungan antar rekan kerja, tapi membahas kinerja kita di dalam suatu organisasi juga. Berarti yang mana, teman-teman? Soal nomor 3 ini jawabannya, kalau menolak sudah nggak mungkin banget ya, teman-teman ya. Terus menyelesaikan, ini udah jelas benar, yang B ya. Yang C tidak mau terlibat, ini juga kurang tepat. Ya. Yang D menyelesaikan proyek itu sendirian tanpa melibatkannya, ini juga jelas salah ya. Meminta bertukar pendapat, meminta bertukar tempat, ini juga jelas salah. Maka jawabannya adalah menyelesaikan proyek tersebut secara profesional. Jawabannya adalah yang B. Kenapa? Karena sekali lagi kita harus mengutamakan kepentingan pekerjaan, kepentingan organisasi, kepentingan instansi kita dibandingkan dengan kepentingan pribadi kita sendiri. Ya, jawabannya adalah yang B. Oke. Dari 3 soal ini, silakan. Kalau ada yang mau tanya, boleh diinterupsi, teman-teman, silakan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Oh iya teman-teman, kemarin itu kan saya nge-share video ya, video rekaman Zoom ya. Saya sudah nge-share ke admin ya, tapi sepertinya adminnya tidak mendownload terlebih dahulu, makanya banyak sekali peserta yang butuh akses. Betul ya? Butuh akses, betul? Betul Mbak, tidak bisa dibuka. Betul ya. Jadi saya kemarin sudah konfirmasi ke admin untuk tolong di-download terlebih dahulu. Jadi nanti silakan teman-teman bilang, Mimin tolong di-download terlebih dahulu. Karena banyak sekali peserta, mungkin kalau dari peserta malam sama peserta pagi itu ada 80 orang, minta satu persatu akses, saya nggak bisa ya teman-teman ya. Karena itu kan juga datanya dari, maksudnya itu drive dari saya. Jadi nanti teman-teman juga tolong info ke admin untuk di-download terlebih dahulu oleh admin, baru nanti admin yang akan share ke teman-teman. Ya, karena itu adminnya nggak download, makanya teman-teman butuh akses ke saya. Ya, gitu ya. Tapi kalau dari admin itu saya sudah berikan akses ke dia. Jadi nanti tinggal dari admin yang menyampaikan kepada teman-teman peserta. Begitu ya. Oke, yuk lanjut lagi. Silahkan soal nomor 4. Yuk, soal nomor 4. Berikutnya atas nama Mbak Lintang Puspa. Ada Mbak Lintang Puspa? Mbak Lintang Puspa, halo? Ada. Halo. Oke, boleh dibantu dibaca Ada, ya Mbak. soal nomor 4. Ya. Soalnya mana? Ini di layar sudah tampak? Oh, sudah. Oke. Sebagai wedding organizer, saya mendapatkan klien untuk meminta pernikahan dalam budaya asal mereka yang seperti susah untuk didapatkan baju dan alat lainnya. Karena sangat jauh dari tempat tinggal saya. Sikap saya, jawabannya D. Jawabannya D. Oke. Nah, kita di sini memainkan peran sebagai siapa, teman-teman? Kita memainkan peran sebagai WO ya. Kita memainkan peran sebagai wedding organizer, pemilik wedding organizer, begitu ya. Saya mendapatkan klien nih yang meminta pernikahan di dalam budaya asal mereka. Jadi dia minta pernikahannya itu pakai adat asal mereka yang sepertinya susah didapatkan baju dan alat lainnya karena sangat jauh dari tempat tinggal saya. Maka sikap saya harus ngapain nih teman-teman? Kalau misalkan kita punya bisnis wedding organizer, terus kita punya calon pengantin yang dia itu pengen adat tertentu. Kita harus ngapain? Yang A, menyarankan mereka menggunakan baju tempat tinggal saat ini karena lebih mudah didapatkan. Jelas salah ya teman-teman ya, karena ini nggak profesional berarti yang A. Yang B, menyarankan mereka untuk menggunakan pakaian nasional saat pernikahan. Ada kemungkinan betul ya yang B. Oke. Yang C, memenuhi permintaan mereka
Karena sebagai wedding organizer harus profesional. Ada kemungkinan betul nih. Yang D, memenuhi permintaan mereka untuk menggunakan budaya asal mereka meskipun saya harus berusaha sekuat tenaga untuk mencari perlengkapannya. Ini juga ada kemungkinan betul. Yang E, berusaha untuk menghubungi rekan wedding organizer dari daerah asal mereka untuk membantu saya. Ada kemungkinan betul. Yang mana nih teman-teman kira-kira yang memungkinkan untuk dilakukan? Anda tetap profesional, tetapi juga tidak memberatkan Anda sebagai seorang wedding organizer. Yang mana kira-kira? Yang B, C, D, atau yang E? Yang E. Ya, jawabannya adalah yang E ya, teman-teman ya. Good Kenapa? job. Kenapa, teman-teman? Karena sekali lagi yang namanya wedding organizer, yang namanya bisnis, yang namanya Anda itu punya suatu usaha, pasti punya yang namanya jejaring kerja ya, pasti punya yang namanya networking ya, teman-teman ya. Maka dari itu manfaatkanlah hal tersebut supaya apa? Supaya Anda tidak perlu datang langsung ke daerah asal pengantin itu. Coba misalkan, kalau misalkan saat ini wedding organizer yang Anda miliki itu di daerah Jakarta, misalkan. Lalu klien Anda itu berasal dari daerah Papua. Terus dia minta adat daerah Papua. Apakah Anda harus pergi ke Papua ke sana untuk mencari peralatan dan segala macamnya? Nggak harus. Anda cukup minta tolong ya rekan yang sesama wedding organizer untuk membantu Anda. Jawabannya adalah yang E. Oke, sampai sini. Ada yang mau tanya dulu, teman-teman? Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Ada yang mau tanya dulu? Bisa dipahami? Bisa dipahami ya, teman-teman ya? Oke, yuk kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Yuk, soal nomor 5, silahkan atas nama M. Ahdi Negara Nasution. Ada Mas M. Ahdi Negara Nasution? Ada, Kak. Oke, boleh dibantu dibaca soal nomor 5, silahkan. Dalam rapat RT diusulkan supaya seluruh warga kerja bakti membantu dalam pembangunan gedung pertemuan RT yang sedang dikerjakan oleh kontrakan berpengalaman. Menurut saya, Oke. Nah, ini. Dalam rapat RT diusulkan supaya seluruh warga bekerja bakti membantu di dalam pembangunan gedung pertemuan yang sedang dikerjakan oleh kontraktor ya, teman-teman ya. Ini mohon maaf saya typo, ini bukan kontrakan tapi kontraktor. Ya, menurut saya bla 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 bla. Nah, dari soal nomor 5 nih, teman-teman. Ada rapat RT ya, ada yang usul bahwa seluruh warga itu harus kerja bakti membangun sebuah gedung pertemuan. Ya. Padahal sebenarnya gedung itu sudah dikerjakan oleh kontraktor yang berpengalaman. Kira-kira gimana kalau misalkan nih Anda sedang membangun rumah deh, membangun rumah. Sudah ada kontraktor yang berpengalaman. Ya, terus tiba-tiba tetangga sekitar Anda itu berusaha untuk membantu membangun rumah Anda, padahal tetangga Anda tidak ada background atau tidak ada pengalaman bisa membangun rumah. Kira-kira tepat nggak kalau seperti itu? Tepat nggak, teman-teman? Tidak. Tidak tepat ya. Berarti kalau tidak tepat, warga itu tidak perlu membantu pembangunan gedung pertemuan. Karena apa? Karena sudah dikerjakan oleh kontraktor.
Nah, berarti kalau warga tidak perlu membantu atau tidak perlu kerja bakti membangun gedung pertemuan, apa yang bisa dilakukan warga? Ya, yang A, hal itu kurang diperlukan karena pembangunan gedung pertemuan sudah dikerjakan oleh ahlinya. Yang A ada kemungkinan betul. Yang B, lebih baik kerja bakti dilakukan untuk kebersihan lingkungan saja. Ada kemungkinan betul juga. Yang C, sangat tidak diperlukan nih, karena RT sudah keluar banyak uang. Kurang tepat ya, teman-teman ya. Yang D, penting untuk mempererat kebersamaan antar warga RT. Ini ada kemungkinan betul. Yang E, penting untuk menumbuhkan rasa memiliki warga RT terhadap fasilitas gedung pertemuan. Ini juga kurang tepat ya, teman-teman ya. Berarti yang mana? Yang mana, teman-teman? Ini loh, kata kuncinya adalah supaya seluruh warga itu kerja bakti. B. Yang mana? Yang B. Jawabannya adalah yang B ya, teman-teman ya. Kenapa? Karena sekali lagi kerja bakti itu tidak perlu harus untuk membangun gedung pertemuan. Kerja bakti bisa dilakukan dengan membersihkan lingkungan, bisa dilakukan dengan membersihkan selokan yang ada di sekitar situ ya. Supaya apa? Supaya seluruh warga itu tetap guyup, tetap rukun. Maka jawabannya adalah yang B. Ya, karena kalau warga itu tetap nekat membantu pembangunan gedung, justru malah nggak efektif, ya, justru malah mengganggu, karena pembangunan gedung sudah ditangani oleh ahlinya. Jawabannya adalah yang B ya. Oke. Nih, teman-teman. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Soal nomor 6, silahkan atas nama Ria Anjani. Ada Mbak Ria Anjani? Ada, Mbak. Oke, boleh dibantu dibaca Mbak soal nomor 6? Ya, baik, Mbak. Menurut saya, cara yang dapat ditempuh perusahaan untuk meningkatkan keuntungan dari penjualan produk adalah A. Memproduksi produk dalam jumlah banyak dalam satu kali masa produksi. B. Menurunkan harga jual produk dibanding pesaing. C. Memperluas jaringan pemasaran produk. D. Membuat produk baru yang bisa bersaing dengan produk lain. E. Mencari bahan baku yang lebih murah dari yang ada di pasaran saat ini. Saya menjawabnya yang C. Memperluas jaringan pemasaran produk. Oke ya. Menurut saya, cara yang dapat ditempuh perusahaan untuk meningkatkan keuntungan ya. Dari apa? Dari penjualan produk. Ya, perusahaan itu ingin meningkatkan keuntungan, ingin meningkatkan profit dari penjualan produk. Ya, berarti apa yang kita bisa lakukan, teman-teman? Di sini kita nggak tahu ya produknya apa ya. Apakah jualan bakso, apakah jualan celana, apakah jualan baju, ataukah jualan sepatu. Kita nggak tahu produknya apa ya di soal nomor 6 ya, karena tidak disebutkan. Menurut saya, cara yang bisa ditempuh, ngapain teman-teman? Memproduksi produk dalam jumlah banyak dalam satu kali masa produksi. Kurang tepat. Karena apa? Karena kita nggak tahu produknya apa. Yang B, menurunkan harga jual produk dibanding pesaing. Ini juga kurang tepat. Karena sama saja kita merusak apa? Harga pasar ya, teman-teman ya, kalau yang B ya. Yang C, memperluas jaringan pemasaran produk. Ada kemungkinan betul yang C. Sorry, gini aja. Yang D, membuat produk baru yang bisa bersaing dengan produk lain. Ada kemungkinan betul juga. Yang E, mencari bahan baku yang lebih murah dari yang ada di pasaran saat ini. Ini kurang tepat, teman-teman. Kenapa? Karena ini ada kata lebih murah. Berarti tidak mengutamakan kualitas ya. Yang mana, teman-teman? Antara yang C atau yang D. Yang mana? Yang C atau yang D? Jawabannya adalah yang C. Memperluas jaringan pemasaran produk. Misalkan contoh,
biasanya kita jualan hanya di toko, begitu ya. Tapi karena kita ingin meningkatkan keuntungan, ya menjadi lebih naik lagi, kita jualannya pakai TikTok gitu misalkan, atau kita jualannya pakai Instagram. Ya, bikin story di Instagram untuk apa? Untuk memperluas jaringan pemasaran supaya bisa meningkatkan keuntungan. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Yang D kenapa Mbak kok nggak tepat gitu ya? Karena di sini membuat produk baru berarti Anda harus apa teman-teman? Keluar modal ya kalau ini ya. Yang D ini ya bisa, tetapi butuh modal. Ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C, memperluas jaringan pemasaran produk. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau bertanya dulu sampai sini? Boleh lihat poin-poinnya nggak, Mbak? Boleh 4, 5. dong. Ya, silakan. Sudah? Yuk, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 7. Oke. Soal nomor 7, silahkan atas nama Yosi Sevia Hadi. Boleh dibantu dibaca? Ada? Mas Yosi Sevia Hadi? Ada? Mas Yosi Sevia Hadi? Ada, Mbak. Oh, ini Mas ya. Oke, silakan. Boleh dibantu dibaca soal nomor 7? Ya, rekan kerja Anda sedang melayani banyak pelanggan, sementara Anda telah selesai melayani pelanggan Anda. Sikap Anda, A. Memberikan keleluasan kepada pelanggan untuk memilih siapa yang akan melayaninya. B. Meminta pelanggan rekan Anda untuk berpindah kepada pelanggan Anda. C. Tidak perlu ikut campur karena urusan pelanggan adalah tanggung jawab masing-masing pekerja. D. Meminta rekan Anda untuk mengalihkan pelanggannya kepada Anda. E. Meminta rekan lainnya yang sedang santai untuk membantu melayani pelanggan. Jawabannya D. Meminta rekan Anda untuk ketutup dulu ini. Oke. Untuk Ya. mengalihkan pelanggannya kepada Anda. Oke, ya. Teman-teman, soal nomor 7 ini bisa dikategorikan sebagai soal sebagai soal jejaring kerja ataupun soal tentang profesionalisme. Ya, kenapa? Kalau Anda ingat kemarin saya selalu bilang bahwa ketika kita menghadapi soal profesionalisme, kita harus menyelesaikan tanggung jawab atau pekerjaan kita terlebih dahulu, baru kita boleh membantu orang lain, baru kita boleh membantu rekan kerja kita yang lain. Ya, ini tercermin di dalam soal nomor 7. Ya, rekan kerja Anda sedang melayani banyak pelanggan. Sementara Anda telah selesai melayani pelanggan. Maka sikap Anda, karena kita sudah selesai, tanggung jawab kita juga semuanya sudah terlaksanakan, sudah tertunaikan, maka kita boleh membantu rekan kerja yang lain. Yang mana berarti? Yang A, memberikan keleluasaan kepada pelanggan untuk memilih siapa yang akan melayaninya. Ini kurang tepat ya, teman-teman ya. Yang B, meminta pelanggan di rekan Anda untuk berpindah kepada pelayanan Anda. Ada kemungkinan betul yang B. Yang C, tidak perlu ikut campur. Ini salah ya. Yang D, meminta rekan Anda untuk mengalihkan pelanggannya kepada Anda. Ada kemungkinan betul. Yang E, meminta rekan yang lain yang sedang santai untuk membantu melayani pelanggan. Ini kurang tepat. Yang mana, teman-teman? Yang B atau yang D? Yang mana?
Yang B atau yang D? Coba. Mas Adi 53. Kenapa jawabannya B, Mas? Baik. Ada? Kenapa jawabannya B? Menurut saya karena ini kan lebih bagus jika langsung meminta kepada pelanggan karena takutnya mengganggu kinerja kalau mintanya ke rekan kerja. Oke, ya. Oke, baik. Begitu ya logikanya ya. Kalau menurut Mas Hugo, ada Mas Hugo? Kenapa jawabannya D? Saya milih D. Itu karena kan ini Mbak, kita sebagai sesama ini melayani kan, nah jadi lebih sopan istilahnya untuk meminta rekannya yang memberikan pelanggannya ke kita, nggak langsung main pelanggannya tarik ke tempat itu. Iya, itu, Mbak. Betul sekali ya. Jadi soal nomor 7 ini diibaratkan misalkan kita sedang berbelanja atau membeli sesuatu di Indomaret atau di Alfamart, kok saya sebut merek, atau di supermarket gitu ya, di minimarket gitu. Misalkan salah satu kasir itu antriannya cukup panjang ya, sementara kasir yang lain itu sudah kosong. Maka yang paling tepat apa? Anda meminta rekan Anda untuk mengalihkan pelanggan kepada Anda. Daripada apa? Daripada Anda manggilin satu-satu. Pak, Bu, silahkan Bu, pindah ke loket saya, Bu. Pak, Bu, silahkan pindah ke kasir sebelah sana, Bu. Kurang profesional ya, teman-teman ya. Boleh juga sih sebenarnya, boleh juga. Tetapi kurang tepat, kurang profesional. Ya, yang lebih tepat apa? Anda meminta rekan Anda. Karena itu posisinya berada di pelayanan atau berada di loketnya rekan Anda. Jadi yang seharusnya mengarahkan, yang seharusnya memberikan instruksi untuk berpindah itu adalah rekan Anda. Maka jawabannya adalah yang D. Oke. Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami teman-teman sampai sini? Bisa. Oke, ya kuncinya ya. Yuk, kita lanjut lagi. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak, teman-teman? Ada yang mau tanya dulu nggak? Ada yang mau tanya dulu nggak? Lanjut. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8, silakan atas nama Nanda. Ini Mas atau Mbak atas nama Nanda? Atas nama Nanda? Yang lain ya. Silakan. Oke, boleh dibantu dibaca, Mas. Roy adalah seorang ketua BEM, Dina adalah sekretaris BEM dan sudah 3 hari tidak dapat dihubungi. Sedangkan ada kegiatannya ada pada Dina. Sikap Roy mengganti peran Dina sebagai sekretaris dengan anggota lain. Oke. Roy adalah seorang ketua BEM. Dina adalah sekretaris BEM dan sudah 3 hari tidak dapat dihubungi, sedangkan ada kegiatan yang rincian kegiatannya itu ada pada Dina. Maka sikap Roy, BEM itu apa sih teman-teman? Tahu ya, BEM itu apa? BEM
BEM. BEM itu apa toh? BEM itu apa? Badan Eksekutif Mahasiswa. Ya, betul. Badan Eksekutif Mahasiswa. Atau kalau di sekolah itu mirip-mirip dengan yang namanya apa teman-teman? OSIS. Mirip ya, hanya BEM itu di tingkat universitas, OSIS itu di tingkat sekolah. Ya, nah ini teman-teman. Kita memainkan peran sebagai siapa di sini? Sebagai ketua lagi nih. Ya, sebagai ketua. Berarti apa yang kita bisa lakukan di sini? Apa yang kita bisa lakukan di sini? Apa yang kita bisa lakukan di sini sebagai seorang ketua? Koordinasi, Mbak. Koordinasi. Jawabannya adalah yang B. Mengkoordinasikan dengan anggota lain. Gampang ya teman-teman ya. Yang penting kalau Anda ingat, kalau kita memainkan peran sebagai ketua, sebagai seorang pemimpin, kita mau mengambil tindakan, mau mengambil sebuah keputusan, yang kita bisa lakukan adalah berkoordinasi, bermusyawarah, rapat, diskusi, membuka dialog dengan anggota yang lain. Jawabannya adalah yang B. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Silahkan. Ada yang mau tanya dulu, teman-teman? Silahkan. Misalkan ada 2 opsi koordinasi gimana, Mbak? Oke, misalkan yang satu berkoordinasi dengan anggota lain untuk mengambil keputusan terkait dengan kejadian ini. Atau yang kedua, berkoordinasi dengan anggota lain untuk menggantikan peran Dina. Yang paling tepat yang mana? Yang paling tepat adalah yang mengkoordinasikan atau berkoordinasi untuk mengatasi permasalahan ini. Karena apa? Karena Dina di sini itu tidak dapat dihubungi, alasannya kita nggak tahu ya teman-teman ya, apakah dia sakit, apakah dia mungkin keluarganya ada yang meninggal, atau segala macam. Jadi kalau misalkan langsung mau menggantikan peran, itu kurang etis ya teman-teman, karena kita nggak tahu alasan dibalik soal ini itu apa. Sehingga kita pilih yang paling aman, kita pilih yang di tengah-tengah, maka kita berkoordinasi untuk membahas kaitannya kegiatan atau rincian kegiatan yang ada. Ya, jawabannya adalah yang B. Oke. Yuk, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 9. Silahkan atas nama Ferry Bashanova. Ada Mas Ferry Bashanova? Ada Mas Ferry? Oke, yang lain ya. Silahkan atas nama Alkandra Raudo. Ada atas nama Alkandra Raudo? Ada nggak? Oke, silahkan boleh dibantu dibaca ya. Oke, siap. Makasih, Mbak. Saya harus memulai pekerjaan di tempat kerja saya yang baru untuk mendapatkan kesan yang positif dari rekan kerja saya, sikap saya. Bersikap ramah dan bersikap seperti biasa. Oke, yang mana Mas jawabannya? Kalau opsi saya, Mak, D. Bersikap ramah dan bersikap seperti biasa. Oke ya. Saya harus memulai pekerjaan di tempat kerja saya yang baru. Untuk mendapatkan kesan yang positif dari rekan kerja saya, maka sikap saya adalah bla 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 bla. Nah, di sini ya, di sini kita ditempatkan pada lingkungan yang baru. Kita masuk ke dalam sebuah lingkungan yang sebelumnya belum pernah kita masuki.
Ya, ini kaitannya dengan lingkungan kerja yang baru. Maka supaya kita itu dapat penilaian positif, supaya kita itu dapat kesan positif dari teman-teman atau rekan kerja kita yang baru, sikap kita seperti apa, teman-teman? Sikap kita sebagai apa? Yang A, meminta petunjuk dari atasan. Kurang tepat ya, teman-teman ya. Karena Anda sudah bukan anak kecil lagi yang apa-apa harus minta info atau minta petunjuk dari atasan. Yang B, membawa banyak makanan ke kantor. Ini juga kurang tepat ya. Karena apa? Karena ini justru merepotkan Anda sendiri. Oke. Kalau yang C, berusaha cepat akrab dengan rekan kantor yang lain. Yang C, ada kemungkinan betul. Yang D, bersikap ramah dan bersikap seperti biasa. Ada kemungkinan betul. Yang E, sering membantu mengerjakan pekerjaan teman sekantor. Ini juga kurang tepat. Yang mana, teman-teman? Yang C atau yang D? Yang C. Yang C. Oke, yuk. Jawabannya adalah yang D. Bersikap ramah dan bersikap seperti biasa. Kenapa? Kenapa? Karena kalau berusaha cepat akrab itu berarti Anda memaksakan diri untuk cepat akrab ya, teman-teman ya. Padahal belum tentu Anda itu nyaman atau orang lain yang Anda dekati itu nyaman. Contoh misalkan, Anda punya karyawan baru, Anda punya partner kerja baru di kantor Anda. Ya. Terus anak baru itu setiap hari tuh cari muka terus di depan Anda. Ya, dikit-dikit tanya, dikit-dikit sok kenal, sok deket, sok akrab. Anda nyaman nggak? Nyaman nggak kalau diperlakukan seperti itu? Tidak ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Bersikap ramah dan bersikap seperti biasa. Di sini bersikap seperti biasa adalah maksudnya itu bersikap sewajarnya. Jadi ramah tetapi tetap pada porsinya, tetap sewajarnya, tetap senormalnya saja. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, bisa dipahami sampai sini teman-teman? Bisa. Oke. Yuk, kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal nomor 10. Ya, soal nomor 10 silahkan atas nama Mbak Mona boleh dibantu dibaca. Dalam proses mengerjakan tugas, pada umumnya anggota tim yang saya pimpin A, Mbak. Oke, ya. Ini menanyakan pendapat pribadi ya, teman-teman ya. Dalam mengerjakan tugas, pada umumnya anggota tim yang saya pimpin ya, yang A, semua aktif bekerja untuk mencapai hasil yang baik. Ada kemungkinan betul. Yang B, saling mengharapkan teman lain untuk mengerjakan tugas tersebut. Kurang tepat ya. Yang C, semua bekerja untuk mengerjakan tugas tersebut. Ada kemungkinan betul. Yang D, akan bekerja apabila ada yang memulai terlebih dahulu. Salah ya. Yang E, tidak semuanya mau mengerjakan tugas. Ini juga kurang tepat. Yang mana? A atau yang C? Yang A atau yang C? Oke, jawabannya adalah yang A ya. Karena di sini ada kata aktif. Berarti kalau aktif itu semuanya ikut berpartisipasi tanpa disuruh. Ya, semuanya sudah punya inisiatif. Maka jawabannya adalah yang A. Semua aktif bekerja untuk mencapai hasil yang baik. Oke. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya dulu sebelum kita lanjut ke soal nomor 11. Oke, kita lanjut ya, teman-teman ya, soal nomor 11 ya. Oke, soal nomor 11 berikutnya atas nama
Utari Wulandari. Boleh dibantu dibaca? Silahkan Mbak Utari Wulandari. Iya Mbak. Oke. Teman saya melakukan kecurangan dengan mengambil sebagian uang kas yang masuk dari pelayanan di kantor kami. Sikap saya, A. Melaporkannya ke atasan, B. Mengikutinya karena saya juga sedang butuh biaya, C. Menegurnya dan akan melaporkannya jika tetap mengulangi perbuatan tersebut, D. Meminta bagian darinya, E. Memaklumi perilaku tersebut, mungkin dia ada keperluan yang mendesak. Yang saya jawab C. Oke ya, ini yang saya sebutkan tadi ya teman-teman ya. Kalau Anda menemukan soal di mana soal itu bunyinya adalah Anda melihat rekan kerja Anda atau teman kerja Anda itu melakukan suatu kesalahan, maka gunakanlah pendekatan personal terlebih dahulu. Yang mana? Yaitu dengan menegur, mengingatkan, atau menanyakan alasannya. Ya, jawabannya adalah yang C. Menegur dan akan melaporkannya jika tetap mengulangi perbuatannya tersebut. Ya, jawabannya adalah yang C ya, teman-teman ya. Contoh soalnya adalah seperti soal nomor 11 ini. Oke, yuk kita lanjut lagi. Kalau Anda melaporkan ke atasan, ya, yang A ini kan melaporkan ke atasan, ini skornya hanya 4 ya. Tapi kalau Anda menegur, maka skornya ada di angka 5. Oke, yuk lanjut ke soal nomor 12. Soal nomor 12, silakan atas nama siapa ini? Reski Nurfadila. Ada? Silahkan. Atas nama Reski Nurfadila. Oke, yuk soal Baik, Mbak. Iya, halo. Silahkan, Mbak. Suara saya kedengaran? Kedengaran, jelas. Anda sedang terburu-buru karena ada rapat divisi di kantor. Di tengah jalan, Anda melihat ketua divisi Anda mengalami musibah, yaitu mobilnya mogok. Sikap Anda, saya memilih C, memanggil jasa servis mobil dan memboncengnya ke kantor bersama. Oke, ya. Anda sedang terburu-buru karena ada rapat divisi di kantor. Ya, Anda sedang terburu-buru posisinya. Di tengah jalan, Anda melihat ketua divisi Anda mengalami musibah, yaitu mobilnya mogok. Maka sikap Anda, nah ini berarti kalau kita seperti ini, apa yang kita bisa lakukan? Kita harus membantu ya teman-teman ya. Tetapi meskipun membantu, kita juga tidak boleh terlambat datang ke kantor. Berarti yang mana? Yang A pura-pura nggak tahu nih, jelas salah ya. Yang B mengantarkannya ke bengkel lalu ke kantor bersama, ada kemungkinan betul. Yang B, yang C memanggil jasa servis mobil dan memboncengkannya ke kantor bersama, ada kemungkinan betul ya. Yang D menelpon kantor agar mengirimkan supir yang dapat menjemput ketua divisi, ada kemungkinan betul juga. Yang E menanyakan masalah dan mencoba membantunya. Ini kurang tepat ya. Nah, di sini kata kuncinya adalah Anda sedang terburu-buru. Ya, terburu-buru mau ada rapat di kantor. Berarti ketika di situ ada kata terburu-buru, kita harus cari jawaban yang seefektif mungkin, seefisien mungkin. Yang mana, teman-teman? Yang B, C, atau yang D? Jawabannya adalah yang C ya. Memanggil jasa servis mobil dan memboncengkannya ke kantor bersama. Kenapa? Karena Anda nggak perlu pergi ke bengkel, terus Anda masukin mobilnya itu nggak perlu. Anda cukup panggil jasa servis mobil dan segera memboncengkannya ke kantor bersama. Karena apa? Karena ada rapat divisi. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau tanya dulu, silahkan. Cukup bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Nah,
Ketika presentasi, baju kancing Pak Beni yang merupakan atasan Anda itu lepas 1 buah di bagian perut. Hal tersebut membuat perut Pak Beni terlihat, namun tidak ada yang berani menegur beliau. Maka sikap Anda, ketika kita menghadapi soal yang seperti ini, maka gunakanlah pendekatan personal. Kenapa? Supaya orang tersebut atau orang yang bersangkutan itu tidak malu. Ya, jadi kita tidak boleh langsung menegur, Pak, kancingnya lepas di depan orang lain. Nggak boleh ya, teman-teman ya. Berarti yang mana? Lebih baik diam karena yang lain juga diam. Kurang tepat ya. Yang B, saya menuliskan di secari kertas tentang kancingnya yang lepas. Ada kemungkinan betul yang B. Yang C, meskipun itu mengganggu jalannya presentasi, tetapi saya akan tetap diam saja. Salah ya. Yang D, saya takut Pak Beni tersinggung. Jadi lebih baik saya ingatkan setelah presentasi selesai. Ini juga ada kemungkinan betul ya. Yang E, saya berharap presentasi selesai sehingga dapat memberitahu beliau. Salah. Yang mana teman-teman yang menggunakan pendekatan personal? Yang B, saya akan menuliskannya di secari kertas. Jadi tidak apa? Tidak menyinggung dan tidak mempermalukan Pak Beni. Oke, sampai sini. Ada yang mau tanya dulu? Silahkan. Ada yang mau bertanya dulu sampai sini? Ada yang mau bertanya dulu?